Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan coba menyingkap salah satu misteri terbesar nih. Bagaimana para ilmuwan mulai membongkar apa yang sering disebut rahasia kehidupan. Kita akan fokus menelusuri sejarah penemuan gen. Sumber kita kali ini bab 3 dari materi yang Anda bagikan. Ini perjalanannya seru, seperti mengikuti jejak detektif sains. Dari pengamatan sifat aneh yang diwariskan, sampai akhirnya pemecahan kode instruksi kehidupan itu sendiri. Jadi, misi kita kali ini adalah memahami langkah-langkah kunci dan juga gagasan-gagasan cemerlang yang membawa kita ke pemahaman modern tentang gen. Siap ya kita menyelami ini? Tentu, siap sekali. Perjalanan ini memang memukau, karena benar-benar memperlihatkan bagaimana sains itu bekerja. Ada ide muncul, kadang dianggap remeh, atau bahkan terlupakan sama sekali, lalu ditemukan lagi bertahun-tahun kemudian, dirangkai, dan akhirnya, jadi gambaran yang lebih utuh. Kita mulai di awal abad ke-20, masa di mana konsep gen itu sendiri masih sangat kabur, masih abstrak lah, belum jelas bentuk fisiknya. Oke, kita mulai dari titik yang menarik kalau begitu. Ada seorang dokter Inggris di awal 1900-an, namanya Archibald Garrod. Dia ini bukan ahli genetika murni ya, tapi pengamatannya pada pasien itu jeli sekali. Dia menemukan beberapa pasien dengan kondisi langka, namanya alkaptonuria. Anda mungkin ingat, ini kondisi yang agak aneh, bikin urin dan kotoran telinga mereka jadi hitam kalau kena udara. Iya ya, terdengar aneh memang. Tapi Garrod gak berhenti di situ. Dia memperhatikan pola menarik lainnya. Kondisi ini sering muncul di keluarga yang orang tuanya itu sepupu tingkat pertama. Nah, sebagai dokter yang juga melek perkembangan sains, dia langsung teringat sesuatu. Karya Gregor Mendel tentang pola warisan, yang kebetulan baru saja ditemukan kembali waktu itu. Wow, ini dia koneksinya. Garrett langsung klik, ini kan cocok sama pola sifat resesif Mendel. Sifat yang cuma muncul kalau diwarisi dari kedua orang tua. Dia bahkan melangkah lebih jauh lagi, menyebut kondisi ini kelainan kimia bawaan, atau istilah kerennya inborn errors of metabolism. Tapi apa artinya itu sebenarnya? Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan. Garrod mengajukan hipotesis yang sangat maju untuk zamannya. Dia bilang, setiap kesalahan metabolisme ini disebabkan oleh satu gen spesifik yang rusak. Gen ini, menurut Garrod, seharusnya bertanggung jawab bikin satu enzim tertentu. Enzim itu kan katalis kimia di tubuh kita ya. Kalau gennya rusak, ya enzimnya nggak berfungsi. Atau hilang sama sekali. Akibatnya apa? Suatu zat kimia numpuk di tubuh. Nah, dalam kasus alkaptonuria ini, yang numpuk itu asam homogentisat. Dan itulah yang menyebabkan gejala penyakitnya. Wow, jadi dia langsung menghubungkan gen, warisan sifat, ke proses kimiawi di tubuh. Bukan lagi sekedar pola abstrak, tapi instruksi untuk bikin mesin kimiawi, yaitu enzim. Ini kan dasar dari gagasan satu gen, satu enzim yang jadi pilar biologi modern ya. Tapi pertanyaannya, apa gagasannya langsung diterima gitu aja? Justru itu ironisnya. Enggak, idenya itu terlalu revolusioner, terlalu di depan zamannya. Kolega-koleganya memuji sih pengamatannya yang teliti soal penyakit langka ini. Tapi mereka gagal menangkap implikasi yang lebih luas, bahwa semua gen mungkin bekerja dengan cara ini, sebagai cetak biru fungsi kimiawi kehidupan. Mereka anggap, Garrod ini cuma ngomongin kasus aneh aja, bukan prinsip umum biologi. Akibatnya, yaitu tadi, wawasan kuncinya ini terabaikan, kurang lebih 35 tahun lamanya. Astaga, 35 tahun. Gagasan sepenting itu terpendam begitu lama ya. Ini pelajaran berharga juga ya. Kadang ide brilian itu butuh waktu yang tepat, butuh konteks yang pas baru bisa dipahami dan diterima. Betul sekali. Dan kalau mau ditutup cerita Garrod ini, butuh waktu hampir seabad loh untuk membuktikan idenya secara molekuler. Baru tahun 1995, para ilmuwan akhirnya nemuin gen penyebab alkaptonuria. Letaknya di kromosom 3. Namanya gen homogentisat dioksigenase. Mereka bahkan bisa nunjukin salah ketik spesifik di kode genetiknya. Cuma satu huruf berubah, tapi itu yang merusak enzimnya. Jadi, pembuktian final untuk intuisi Garrod puluhan tahun sebelumnya. Jadi intinya dari Garrod ini, ada hubungan langsung antara gen sebagai unit warisan dan fungsi kimiawi spesifik di tubuh. Gen bikin enzim. Itu poin kuncinya.
Oke, tadi Garot merujuk ke Mendel ya. Kita mundur sedikit kalau gitu. Kita tahu eksperimen Mendel dengan kacang polong itu menunjukkan sifat diwariskan dalam paket diskrit, nggak bercampur, yang kemudian kita sebut gen. Karyanya juga sempat terlupakan kan, terus ditemukan lagi tahun 1900. Tapi penemuan kembali ini malah menimbulkan masalah baru ya. Iya, betul. Penemuan kembali Mendelisme ini awalnya malah bikin tegang suasana. Terutama dengan teori evolusi Darwin yang waktu itu lagi dominan banget. Teori Darwin kan seperti Anda tahu, bergantung pada variasi kecil yang acak, terus perubahan bertahap yang numpuk lewat seleksi alam. Nah, sementara itu gen versi Mendel ini kesannya kayak partikel yang stabil banget. Nggak berubah, bisa hilang satu generasi, terus muncul lagi utuh di generasi berikutnya. Nah, terus gimana evolusi bertahap ala Darwin bisa terjadi kalau unit pewarisannya sekaku itu? Oh, jadi ada semacam konflik ya antara perubahan yang pelan-pelan, gradual versus unit warisan yang kesannya stabil, partikulat gitu. Ada William Bateson di Inggris, dia jadi pendukung kuat Mendelisme. Bahkan sampai dianggap menentang Darwinisme ya, saking menekankan sifat partikulat gen ini. Dia sempat mikir evolusi mungkin terjadinya lewat lompatan besar, bukan perubahan kecil-kecil. Nah, ini contoh klasik ya. Bagaimana kemajuan sains itu sering diwarnai perdebatan, pertentangan ide, sebelum akhirnya ketemu sintesis baru. Intinya di sini adalah bagaimana ide revolusioner, kayak gen partikulat Mendel ini, bisa kelihatan bertentangan banget sama teori yang udah mapan kayak Darwinisme. Sebelum akhirnya, ditemukan cara untuk mendamaikan keduanya. Pertanyaan kuncinya jadi, kalau gen itu stabil, dari mana datangnya variasi baru? Variasi yang dibutuhkan untuk evolusi ala Darwin itu. Gimana caranya gen bisa berubah? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke tokoh berikutnya. Karakternya beda banget nih, Herman Joe Mueller. Ilmuwan Amerika yang dikenal brilian tapi juga agak kontroversial ya. Di tahun 1920-an, dia melakukan eksperimen yang cukup radikal di Universitas Texas. Apa yang dia lakukan? Mueller ini memutuskan untuk menyerang gen secara langsung. Beneran, dia ambil lalat buah. Itu loh organisme favorit ahli genetika karena siklus hidupnya cepat. Terus lalat buah ini dibombardir pakai sinar X. Tujuannya yaitu tadi, mau lihat apakah radiasi bisa menyebabkan perubahan pada gen. Tunggu. Dibombardir pakai sinar X, kedengarannya agak drastis ya. Gimana dia bisa yakin kalau perubahan yang terjadi itu beneran di gen, bukan sekedar, merusak lalatnya secara umum aja? Pertanyaan bagus. Mueller nggak cuma lihat lalat yang disinarinya, tapi dia mengamati keturunannya. Nah, dia menemukan tingkat kemunculan sifat-sifat cacat baru yang diwariskan itu naik drastis, jauh di atas tingkat normal. Ini bukti kuat kalau perubahannya itu terjadi di materi genetiknya, bukan sekedar luka fisik di lalat dewasa. Dia membuktikan bahwa gen itu bukan entitas mistis yang nggak tersentuh. Mereka punya struktur fisik internal yang bisa dirusak atau diubah. Atau istilahnya dimutasi oleh kekuatan eksternal kayak sinar X ini. Aha, jadi gen itu bisa berubah. Ini kan menjembatani jurang antara Mendel dan Darwin tadi. Gen memang unit diskrit, tapi unit ini ternyata bisa diubah, bisa dimutasi untuk menciptakan variasi baru. Ini pasti membuka banyak pintu baru dalam penelitian ya. Tepat sekali. Yang fundamental dari kerja Mueller ini adalah gen bukan lagi entitas abstrak. Punya struktur fisik yang bisa diubah. Ini membuka pintu lebar-lebar buat genetika eksperimental. Gen bukan lagi sekedar konsep, tapi sesuatu yang bisa dimanipulasi, dipelajari di lab. Penemuan ini krusial banget. George Biddle dan Edward Tatum kemudian memakai teknik mutasi buatan ini, tapi bukan di lalat buah, melainkan di jamur roti, Nerospora crassa, di tahun 1940-an. Jamur roti? Kenapa kok milih jamur roti? Karena jamur roti ini gampang ditumbuhkan, terus kebutuhan nutrisinya sederhana banget. Jadi Biddle dan Tatum ini bikin mutan-mutan jamur pakai sinar X atau UV. Beberapa mutan ini ternyata nggak bisa tumbuh kecuali dikasih nutrisi tambahan tertentu. Setelah dianalisis, ternyata setiap mutan itu kehilangan kemampuan bikin satu bahan kimia spesifik. Kenapa? Karena satu enzim tertentu rusak akibat mutasi gen. Tunggu, ini kok kedengerannya familiar ya? Kayak idenya Garot tadi. Persis. Eksperimen Biddle dan Tatum ini memberikan bukti eksperimental yang kuat banget untuk hipotesis satu gen satu enzim yang diajukan Garot puluhan tahun sebelumnya. Sekarang,
Hubungan gen enzim ini bukan lagi sekedar dugaan dari pengamatan penyakit langka, tapi udah jadi hasil eksperimen terkontrol di laboratorium. Nah, beberapa tahun kemudian, Linus Pauling makin memperkuat ini. Dia menunjukkan kalau penyakit anemia sel sabit itu disebabkan oleh perubahan spesifik pada protein hemoglobin. Dan perubahan ini diwariskan ngikutin hukum Mendel. Oke, jadi kepinginan-kepinginan puzzle-nya mulai nyambung nih. Gen itu resep untuk bikin protein, dan banyak enzim adalah protein. Mutasi itu salah ketik dalam resepnya. Hasilnya, protein yang berubah yang bisa bikin penyakit atau perubahan sifat lain. Tapi, resep ini ditulis dalam molekul apa sih sebenarnya? Nah, itu dia pertanyaan bernilai miliaran dolar pada masanya. Dan ini membawa kita ke salah satu momen paling ikonik. Mungkin yang paling terkenal ya, dalam sejarah biologi. Tahun 1953 di Cambridge, Inggris. Ada dua ilmuwan muda, James Watson, orang Amerika yang ambisius, dan Francis Crick, fisikawan Inggris yang brilian. Watson dan Crick, wah nama yang sangat dikenal ini. Apa yang mereka lakukan persisnya? Mereka ini nggak banyak melakukan eksperimen bahasa sendiri kayak ilmuwan lain. Mereka lebih ahli dalam mengumpulkan petunjuk dari berbagai sumber, terutama data difraksi sinar X pada DNA. Data ini dihasilkan oleh Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins di King's College London. Ditambah lagi pengetahuan tentang kimia basa-basa DNA. Dengan intuisi dan bikin model fisik gitu, mereka berhasil menyimpulkan struktur molekul DNA, yaitu helix ganda yang terkenal itu. Momen Eureka, yang legendaris itu ya. Crick bahkan katanya sampai sesumbar di pub lokal, kami telah menemukan rahasia kehidupan gitu ya. Iya, meskipun Watson waktu itu merasa itu agak berlebihan ya, tapi signifikansinya memang monumental. Struktur helix ganda itu kan cantik ya dilihatnya, tapi kehebatannya itu ada pada apa yang bisa dijelaskannya. Pertama, struktur itu menunjukkan gimana informasi genetik bisa disimpan dalam urutan linear dari 4 huruf kimia basa A, C, G, dan T. Ini kayak kode digital. Efisien banget nyimpan instruksi kompleks dalam molekul yang relatif simple. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, struktur itu secara inheren menunjukkan gimana DNA bisa nyalin dirinya sendiri. Dengan sangat akurat pula. Karena A selalu pasangannya T dan G selalu sama C di kedua untai helix. Maka satu untai bisa jadi cetakan atau template untuk bangun untai pasangannya. Kalau helixnya dibuka, masing-masing untai lama bisa dipakai buat bikin untai baru yang komplementer. Mekanisme penyalinan yang elegan ini menjelaskan gimana informasi genetik bisa diturunkan. Dari sel ke sel, dari generasi ke generasi. Luar biasa, jadi penemuan struktur DNA ini bukan cuma soal bentuk molekulnya ya, tapi soal fungsinya. Helix ganda itu langsung menjelaskan dua hal penting, penyimpanan informasi digital dan mekanisme penyalinan diri. Dua pilar dasar kehidupan. Tapi masih ada satu langkah besar lagi kan? Kita tahu informasinya disimpan dalam urutan A, C, G, T. Tapi gimana caranya sel membaca urutan itu, terus menerjemahkannya jadi urutan asam amino, balok penyusun protein. Gimana bahasa DNA yang 4 huruf diterjemahkan ke bahasa protein yang 20 jenis asam amino itu? Nah itu dia, teka-teki besar berikutnya. Memecahkan kode genetik. Francis Crick, lagi-lagi nih, dia memberikan kontribusi teoretis yang penting. Dia ngusulin beberapa ide kunci. Salah satunya hipotesis molekul adaptor. Jadi ada molekul kecil yang bisa ngenalin kata kode 3 huruf, yang disebut kodon, di pesan genetik. Pesan ini dibawa molekul RNA, ya. Sekaligus, molekul adaptor ini bawa asam amino yang sesuai untuk dirangkai jadi protein. Molekul adaptor. Apakah itu yang sekarang kita kenal sebagai tRNA atau RNA transfer? Tepat sekali. Teori Crick soal molekul adaptor ini terbukti benar. Tapi, dia juga ngusulin teori lain. Cerdas banget sih, tapi ternyata keliru. Namanya kode bebas koma. Ini upaya teoretis untuk menjelaskan gimana sel bisa baca kodon 3 huruf secara berurutan, tanpa tumpang tindih atau bingung gitu mana akhir kodon 1 dan awal kodon berikutnya. Teorinya elegan, tapi ternyata alam punya solusi yang beda. Wah, menarik ya. Bahkan pemikir sekelas Crick pun bisa salah. Tapi mungkin teori yang salah itu tetap ada gunanya. Sangat berguna. Teori kode bebas koma itu, meskipun salah, tapi mendorong para ilmuwan untuk mikir keras soal sifat-sifat kode genetik, merancang eksperimen untuk ngujinya. Kesalahan dalam sains itu seringkali sama pentingnya loh dengan keberhasilan dalam memajukan pemahaman kita.
Lalu, gimana kode itu akhirnya dipecahkan secara eksperimental? Siapa yang berhasil? Terobosan eksperimentalnya datang tahun 1961 dari Marshall Nirenberg dan Johann Matthey di National Institutes of Health di Amerika. Mereka melakukan eksperimen yang secara konsep itu brilian, meskipun alatnya relatif sederhana waktu itu. Mereka bikin untai RNA buatan. Ingat ya, RNA itu kurir yang bawa pesan dari DNA ke pabrik protein, ribosom. Untai RNA buatan ini simpel banget. Cuman terdiri dari satu jenis basa, yaitu urasil, U, yang gantiin T di RNA. Jadi, pesannya cuma U, gitu terus. Cuma Terus diapain RNA sederhana ini? Mereka masukin RNA ini ke dalam tabung reaksi, isinya ekstrak sel bakteri. Ekstrak ini udah ngandung semua komponen yang dibutuhin buat bikin protein. Ada ribosom, asam amino, energi. Terus mereka tunggu, protein apa nih yang bakal muncul dari kode UUU ini? Hasilnya gimana? Sistem itu secara konsisten cuma menghasilkan protein yang seluruhnya terdiri dari satu jenis asam amino saja, fenilalanin. Ini dia momen pemecahan kode pertama yang sesungguhnya. Mereka membuktikan kalau kodon UUU dalam bahasa RNA itu artinya asam amino fenilalanin. Kata sandi pertama dalam kamus genetik berhasil diungkap. Wow, pasti rasanya luar biasa banget ya saat itu. Eksperimen yang kelihatannya sederhana tapi buka pintu lebar banget. Betul, terobosan Nirenberg ini jadi bukti eksperimental pertama kalau kita bisa baca kamus genetik. Ini mengubah kode dari sekedar konsep teoretis jadi sesuatu yang bisa dipecahkan di lab. Nah, setelah UUU terpecahkan, Nirenberg dan tim lain, seperti yang dipimpin Severo Ochoa dan Hargobin Khorana, mereka bertiga kemudian dapat Nobel barengan. Langsung berlomba pakai teknik serupa, tapi dengan RNA buatan yang lebih kompleks. Tujuannya, ya memecahkan arti kodon-kodon lainnya. Dan akhirnya, seluruh kamus berhasil disusun. Ya, pada tahun 1965, seluruh kode genetik kamus yang menerjemahkan 64 kemungkinan kodon 3 huruf, jadi 20 asam amino atau sinyal berhenti, berhasil dipecahkan. Ini benar-benar menandai dimulainya era biologi molekuler dan rekayasa genetika modern. Lingkaran cerita kita pun terasa lengkap ya. Kita bisa balik lagi ke pasien alkaptonuria yang diamati Garrett di awal abad 20. Sekarang, berkat pemecahan kode ini, kita bisa tahu persis salah ketik satu huruf di kodon spesifik gen homogentisat dioksigenase mereka. Dan tahu kenapa itu menyebabkan penyakitnya. Sungguh sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa ya. Dari pengamatan klinis sederhana, lewat perdebatan teori yang sengit, eksperimen yang berani, sampai akhirnya memecahkan kode universal kehidupan. Iya, kita sudah menelusuri jejak pemahaman ini. Dari gen sebagai penyebab penyakit warisan seperti yang dilihat Garrod, lalu ke gen sebagai partikel warisan diskrit ala Mendel, terus penemuan bahwa gen itu ternyata bisa diubah oleh Muller, dilanjutkan pengungkapan struktur fisik DNA, yang menyimpan informasi digital oleh Watson, Crick, Franklin, Wilkins. Dan akhirnya, penerjemahan kode itu jadi bahasa protein oleh Nirenberg, Ochoa, Khorana. Sebuah epopea sains yang melibatkan intuisi, kerja keras, keberuntungan, kolaborasi, persaingan juga, dan ide-ide yang kadang harus menunggu waktunya untuk dipahami. Memahami sejarah ini penting loh untuk Anda. Ini bukan sekedar daftar nama dan tanggal, tapi ini tentang melihat bagaimana pengetahuan ilmiah itu dibangun. Seringkali nggak lurus jalannya, penuh liku dan perdebatan, tapi terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Ini menunjukkan proses bagaimana kita berhasil mengurai salah satu mekanisme paling fundamental dari kehidupan. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir nih, untuk Anda renungkan. Watson dan Crick kan mengungkap sifat digital dari kode genetik ya. Informasi dalam urutan diskrit A, C, G, T. Tapi dunia biologi itu penuh kejutan. Seperti yang mungkin akan Anda temui di pembahasan lain dari materi Anda, ada fenomena menarik seperti penyakit prion. Penyakit sapi gila itu loh. Nah, di sini tampaknya bentuk fisik 3 dimensi protein prion ini kan informasi analog ya, bukan digital. Bisa mengesampingkan instruksi dari urutan digital gennya. Protein yang salah lipat ini bisa menulari protein normal lainnya untuk ikut salah lipat, menyebabkan penyakit tanpa mengubah kode DNA itu sendiri. Wah,
Jadi bentuk bisa mengalahkan kode dalam kasus tertentu ya? Ini memunculkan pertanyaan yang menarik menurut saya. Seberapa lengkap sih pemahaman kita saat ini tentang kode kehidupan? Apakah fokus kita pada kode digital DNA itu sudah mencakup keseluruhan cerita? Mungkinkah ada lapisan kerumitan lain? Mungkin melibatkan bentuk, atau modifikasi kimia, atau interaksi jaringan yang masih menunggu untuk diungkap. Lapisan yang mungkin suatu hari nanti akan menantang dogma kita saat ini. Sama seperti penemuan-penemuan yang baru saja kita bahas tadi menantang dogma di masanya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.